Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang info terkini pencairan BPNT. Sudah tanggal 4 Maret tahun 2022, kok belum juga dapat undangan dari PT Pos Indonesia ya. Semoga solusi ini bisa membantu para KPM tentunya ya sahabat itu. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang info terkini pencairan bantuan BPNT. Sudah tanggal 4 Maret tahun 2022, kok masih belum mendapatkan undangan dari PT Pos Indonesia ya. Semoga solusi yang disampaikan channel Diari PKH kali ini bisa membantu para KPM ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, di sini saya sudah mencatat beberapa poin yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Oleh sebab itu saya agak sedikit membaca ya sahabat YouTube, mohon maaf sebelumnya. Jadi langsung saja, ada dua kemungkinan kenapa hingga tanggal 4 Maret tahun 2022 ini Anda para sahabat YouTube semua, pemerhati channel Diari PKH belum dapat undangan dari pihak pos terkait dengan pencairan bantuan BPNT tunai Rp600.000 untuk periode Januari, Februari, Maret tahun 2022 ini ya sahabat itu. Nah, kemungkinan yang pertama, karena mungkin memang belum didistribusikan undangannya dari pihak pos ya, karena memang data yang masuk dari Kemensos ke pihak pos ini belum 100%. Jadi kemungkinan pertama memang belum didistribusikan undangannya, karena yang mencetak undangan ini adalah pihak pos berdasarkan data yang masuk dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat itu. Kemudian kemungkinan yang kedua, karena memang nama Anda sudah tidak aktif sebagai penerima bantuan BPNT. Tidak ada jaminan yang sudah cair di tahap 12 atau di bulan Desember tahun 2021 akan cair lagi di tahun 2022. Karena pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia di tiap bulannya terus melakukan pemadanan data dengan data yang ada di Disdukcapil. Dan juga pihak pemerintah daerah ini tiap bulannya terus melakukan yang namanya verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial bagi yang tidak layak, misalkan sudah mampu menjadi PNS, menjadi TNI atau Polri, sebagai pegawai BUMN atau BUMD dan lain sebagainya ya. Ini tentu tidak akan ditidaklayakkan ya di 6NG yang akan berimbas dikeluarkannya nama Anda dari data DTKS ya sahabat itu. Kalau sudah keluar dari DTKS, tentu seluruh bantuan yang bersumber dari DTKS tidak akan menerima ya sahabat itu, termasuk juga adalah bantuan BPNT. Oleh sebab itu di periode kemarin itu memang sudah ada surat yang turun dari Kementerian Sosial terkait yang PNS ini diminta untuk mengembalikan dana bantuan dan tidak dilayakkan di 6NG-nya ya sahabat itu, supaya di DTKS ini juga terhapus namanya ya sahabat itu. Nah, di sini ada dua solusi yang disampaikan oleh channel Diari PKH ya sahabat itu. Solusi yang pertama tentunya adalah menunggu ya, menunggu dengan sabar ya sahabat itu. Karena data yang masuk dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ke pihak Pos Indonesia ini masih belum 100%. Kemungkinan data Anda ini masih dalam proses pengecekan di pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia, sehingga kemungkinan data Anda memang belum diterima oleh pihak PT Pos Indonesia ya sahabat itu.
Oleh sebab itu, undangan atas nama Anda memang belum tercetak, karena yang mencetak adalah pihak pos berdasarkan data yang masuk dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ke pihak pos, ya sahabat YouTube. Meskipun batas terakhir proses pembayaran bantuan BPNT tunai kali ini terakhir besok tanggal 5 Maret tahun 2022 menurut Juknisnya, ya sahabat YouTube, akan tetapi batas waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kondisi yang ada tentunya, ya. Misalnya saja di daerah saya, ini proses pembayaran dari pihak pos yang terjadwal yaitu hingga tanggal 7 Maret tahun 2022, ya sahabat YouTube. Semoga saja di daerah-daerah yang lain ini juga sama, mungkin bahkan lebih dari tanggal 7 Maret, sehingga bagi KPM BPNT yang masih belum menerima bantuan BPNT-nya, yang masih belum mendapatkan undangan, dan ini segera bisa mendapatkan undangan supaya bisa menerima bantuan BPNT-nya, ya sahabat YouTube. Kemudian solusi yang kedua, berikutnya, ya, sesuai Juknis dari pihak pos, jika ada warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial BPNT kali ini, maka warga tersebut diminta untuk melapor ke pihak desa atau kelurahan atau dinas sosial. Atau Anda bisa mengecek secara mandiri melalui web cekbansos.go.id, ya sahabat YouTube. Namun jika hasil yang tertera di web tersebut ini kurang memuaskan karena mungkin masih belum terupdate, ya, hasil pencarian di web cek bansos tersebut, maka Anda bisa menghubungi pendamping BPNT atau pihak desa atau kelurahan ini di bidang operator 6NG, ya sahabat YouTube, operator DTKS-nya. Kemudian juga bisa ke dinas sosial, ini juga di operator DTKS atau operator 6NG tingkat kabupaten, untuk mengecek apakah Anda ini masih tercatat aktif sebagai penerima bantuan BPNT atau tidak, ya sahabat YouTube. Karena ini bisa dicek di DTKS-nya. Kalau di DTKS ini sudah tidak ada, tentu ya tidak aktif lagi menjadi penerima bantuan BPNT, ya sahabat YouTube. Nah, jika hasil pencarian ini masih aktif, silahkan tanyakan permasalahannya ini apa, kok tidak cair, ya sahabat itu. Kemudian jika menghasilkan tidak aktif lagi sebagai penerima bantuan BPNT, maka langkah berikutnya adalah usulkan ke pihak desa atau kelurahan agar bisa masuk ke data DTKS, ya sahabat itu. Karena penerima bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT ini datanya diambil atau datanya ini berasal dari data DTKS, ya sahabat YouTube. Jadi sebelum sahabat YouTube semua ini mengharapkan supaya dapat bantuan BPNT atau PKH, langkah pertama sahabat YouTube semua ini harus tercatat dulu namanya di dalam DTKS, ya sahabat YouTube. Jadi begitu pentingnya data DTKS ini. Oleh sebab itu bagi yang memang tercatat sudah tidak aktif lagi sebagai penerima BPNT namun masih sangat layak untuk mendapatkan BPNT, maka usulkan lagi ke pihak desa atau kelurahan agar bisa masuk DTKS, ya sahabat YouTube, dengan harapan ketika sudah masuk DTKS nantinya sahabat YouTube semua akan terjaring lagi ke penerima manfaat bantuan BPNT yang baru, ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasinya pada video kali ini. Ada kemungkinan dan juga ada solusi. Semoga solusi yang kita tawarkan melalui channel Diari PKH ini bisa membantu bagi sahabat YouTube semua, para KPM yang masih belum mendapatkan undangan dari pihak PT Pos Indonesia, ya sahabat YouTube. Dan untuk jadwal ini sewaktu-waktu akan terus diperpanjang dengan silih bergantinya data yang masuk dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.